semuanya, selamat datang di Podcast for Peace. Oke, untuk podcast kali ini sedikit berbeda dari yang kemarin. Karena apa? Karena apa ini, Mas? Karena tamu undangan kita kali ini adalah tamu yang cukup spesial. Mereka berasal dari forum organisasi di Kabupaten Klaten yang sudah cukup terkenal juga. Kita kali ini mengundang dua orang dari forum OSIS Kabupaten Klaten dan forum MPK Kabupaten Klaten. Baik, sebelum memulai acara podcast kita hari ini, lebih baik kita perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purnana Rafandi, biasa dipanggil Avan. Dan rekan saya, Halo kakak-kakak dan penonton semuanya, kenalin aku Simon Celi. Biasanya dipanggil Simon. Untuk kakak-kakaknya siapa ini? Aku ya. Penasaran? Perkenalkan, nama aku Ivi Mondroktavia, singkatnya dipanggil Ivi aja. Aku Ketua Umum Formosis Kabupaten Klaten. Gitu. Aku Keren. dari SMK Negeri 1 Juwiring. Itu pojok sih, nggak tahu, wajar kok, paham. Maklum. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ananda Dialas Abdi Shalom Sehan. Nama panggilanku ada banyak, ada Nanda, ada Dialas, ada Syah bahkan. Tapi biasanya dipanggilnya Dialas. Dan aku dari SMA Negeri 1 Klaten dan di sini selaku Ketua Umum Forum MPK Kabupaten Klaten. Oke, gimana nih kak kabarnya? Apakah baik-baik atau tidak baik? Oh, alhamdulillah baik-baik saja. Soalnya kan Baik-baik, habis oke. makan ini. Ya, makan apa ini ya? Oke. baik. BTW, kakak tadi kan udah bilang kalau di forum organisasi masing-masing menjadi ketua ya. Nah, kira-kira pengalaman apa sih yang membuat kakak-kakak ini bisa semangat gitu loh menjalani jabatan sebagai ketua forum organisasi gitu? Motivasi ya yang bikin semangat join di organisasi itu sebenarnya banyak, teman-teman. Contohnya kita itu punya kegiatan yang positif selain belajar. Itu karena kan kalau misal kita nih nggak join organisasi, pasti kita kan kayak pulang sekolah tuh langsung pulang, rasanya tuh kayak ada yang kosong gitu Iya, ya. boring ya. Iya, terus iya bener, gabut di rumah tuh pasti kayak ngabisin kuota akhirnya kan. Jadi yang bikin aku masih semangat buat jadi ketua itu ya karena adanya rasa kekeluargaan di organisasinya itu, terus solidaritas, terus asik sih, apalagi tuh sekarang itu kebetulan anggota aku yang generasi ke-7 tuh semuanya tuh asik. Kita selalu setiap pertemuan itu selalu bangun chemistry gitu. Terus sama ya, intinya sih itu tadi, aku pengen nyibukin diri gitu buat istilahnya nggak, masa diem doang nih udah SMK SMA tapi nggak ada kegiatan yang kegiatan pendukung gitu kan, jadi kan biar nggak flat aja. Oke, kalau dari Kak Dialas? Ya, kalau dari aku, selain apa yang sudah disampaikan oleh Ivi tadi ya, aku punya motivasi itu dari tokoh-tokoh terdahulu karena aku kan suka sejarah dan kebetulan aku kenal orangnya ini, aku tahu pertempuran apa yang dihadiri sama bapaknya ini. Dari ya kenal. Halo Pak. Ya, jadi karena aku mengidolakan tokoh-tokoh pemimpin dari masa lalu, ya, itu jadi motivasi sendiri kalau misalnya aku lagi merasa down, merasa aduh males ini. Aku terus nginget-nginget sama orang-orang terdahulu yang juga kebetulan jadi pemimpin, itu mereka itu tanggung jawabnya itu lebih besar tapi mereka tetap semangat sampai akhir begitu. Terus juga karena di organisasi ini kan seorang pemimpin itu paling nggak ada dua modal, yaitu decision making atau menyampaikan keputusan, dan juga yang kedua itu problem solving atau menyelesaikan permasalahan. Itu yang jadi modal utama. Selain modal utama itu nanti kita juga dapat modal-modal lain yang membantu kehidupan kita dalam bersosial, seperti misalnya public speaking dan juga misal debat, berpikir kritis dan analitis dan sebagainya.
Dan juga lingkungan itu sangat berpengaruh tentunya, yaitu adanya teman-teman yang suportif dan juga aktif dalam organisasi tersebut. Begitu. Sebenarnya saya setuju dari komentarnya Mbak Kakak Ivi tadi. Bagi kita yang apa ya, emang dari hati itu pengen berorganisasi, organisasi itu bisa jadi rumah kedua untuk kita ketika kita tuh lagi ada masalah atau lagi stres gitu. Di organisasi kita juga bisa sharing-sharing, kan banyak teman juga, kita bisa cerita, bisa sharing-sharing, mungkin bisa memecahkan masalah hidup mungkin. Iya, masalah percintaan sih. Jadi, Aku mau tanya nih Kak, kan sebelum ikut forum ikut organisasi dulu ya, yang MPK ikut MPK, yang OSIS ikut OSIS. Nah, apa sih motivasi kakak-kakak ini untuk ikut organisasi dan tetap semangat walaupun badai terus menerpa, dan kok bisa bisa jadi ketua forum di sebuah forum itu? Gimana ini ceritanya? Oh, iya. Kalau dari aku, yang pertama itu aku mau menunjukkan ke orang lain bahwa aku itu selalu konsisten ya. Karena dulu pas SMP itu aku join MPK dari kelas 7, kelas 8, join MPK, kebetulan kelas 8 jadi ketuanya. Terus di SMA ini juga join MPK lagi, karena sebenarnya pas awal-awal masuk SMA itu aku ada pikiran buat join ke OSIS, tapi terus dipikir-pikir, biar karirnya itu sangat lurus, konsisten, jadi aku memilih untuk masuk MPK. Dan bagaimana aku berada di Fomkla itu karena dulu itu ada oprek, jadi kalau dari seman saya itu ada kuota sekian orang lah, paling enggak 5 itu apa namanya yang buat golden ticket. Nah, di situ kita kan bingung nih, yang dari semansa ini mau siapa, ini mau siapa. Akhirnya teman-temanku nunjuk aku sama salah satu temanku namanya Cesta, yang kebetulan sekarang jadi ketua satu atau ketua eksternal begitu. Terus kemarin pas pergantian periode itu aku ada apa namanya dualisme pemikiran. Di satu sisi aku pengen lanjut, di sisi lain wah aku pengen fokus akademik, tapi akhirnya yang menang ya ini, ya buktinya ini. Sebenarnya jujur ya, aku pada waktu itu pengennya itu jadi ketua satu karena orientasiku kan pengen jadi diplomat, suka berhubungan dengan pihak eksternal lah. Tapi akhirnya karena satu hal dengan yang lain, teman-temanku juga percaya kalau aku bisa mengemban jabatan ketua umum, jadinya aku memberanikan diri untuk maju menjadi ketua umum dan alhamdulillah terpilih begitu. Kalau dari aku sendiri tuh, aku kebetulan tuh SMP emang gak ikut organisasi ya. Cuman tuh aku sering diseret sama kesiswaannya gitu loh. Sering disangkut pautin lah. Istilahnya kalau siapa ada kegiatan gitu kayak, Mbak Ivi, ini ada kegiatan ini gitu. Maju mbak. Sering diikutin lomba juga. Terus yang paling berkesan sih ya ada 2 lomba sih kayak OSN itu bisa lolos 10 besar. Itu OSN IPA. Nah, terus sama yang paling terakhir sebelum aku lulus dari SMP itu ada lomba mading 3D. Kamu ikut juga? Enggak, aku Oh suka buat ya. mading. Ya, mading 3D itu juara 3 juga se-Surakarta Karesidenan. Nah, karena aku sering ikut lomba-lomba gitu kan, jadi guru banyak yang kenal ya sama aku. Iya, Nah, jadi tuh populer. dulu tuh konsep OSIS SMP ku tuh kayak dipilih ya, karena kan masih pandemi Iya, gitu. iya. Terus dipilih sama ketuanya, jadi nanti ketuanya dipilih dulu, terus nanti buat anggotanya itu nanti dipilih sama ketuanya. Buat yang dimasukin jadi delegasi kelasnya gitu loh. Cuman karena aku nggak tahu informasinya, jadi aku miss nih pas organisasi SMP. Cuman ya gurunya tuh kayak nyesel, apa sih Ivi nggak kamu masukin di OSIS gini. Terus akhirnya SMK masuk OSIS tuh karena banyak temen yang ngajakin juga, terus mau nyoba. Akhirnya malah disuruh wawancara jadi inti. Terus pas udah akhir akhir jabatan kelas 10 itu, pos kan nih Formosis Kabupaten tuh oprek generasi ke-6. Aku juga diajakin karena kan aku inti juga. Terus kebetulan kakak tingkat aku tuh juga forum OSIS Klaten yang generasi sebelumnya. Jadi pengen ada yang nurusin estafet kepengurusan di Formosis. Akhirnya aku join lah.
dan saingannya tuh banyak banget karena kan ya dari SMA, SMK, MA se-Kabupaten Klaten itu tuh aku udah minder ya karena kan aku sebelumnya gak ada pengalaman organisasi, aku ngomong juga masih agak terbata-bata, nanti kalau diwawancara aku malah salah ngomong kan malu gitu Iya, kan. betul. Cuman ya setelah melewati 3 proses wawancara yang benar-benar nekan, akhirnya ternyata keterima dan langsung jadi inti lagi, jadi sekretaris lagi. Terus pas disuruh lanjut ke generasi 7, aku emang udah optimis banget mau lanjut. Tapi nggak expect-nya itu lolos wawancara jadi ketua juga. Waduh, aku kayak, hah, ketua umum forum seklaten gitu. Wah, pusing kan mikirnya 3 hari 3 malam tuh pusing mikirin itu. Cuman akhirnya ternyata kepilih juga padahal yang milih itu aku nggak kenal. Saya kebanyakan nggak kenal gitu loh. Cuman mereka tuh mau milih aku. Itu momen paling mengesankan sih. Terus akhirnya terpilih dan sampai sekarang. Itu motivasi jadi yaping ya. Oke. Aku mau tanya nih, gimana perasaannya menjadi seorang ketua dari sebuah forum organisasi yang besar gitu ya, terutama buat di Kabupaten Klaten ini, gimana perasaannya, dan mungkin gimana gimana sih cara nanggapin hal-hal omongan negatif dari orang-orang yang tidak ikut organisasi atau tidak berorganisasi seperti itu. Boleh dari Kak Dialas. Tadi gimana tadi pertanyaannya? Gimana sih kok kita kita sebagai sebagai ketua. kakak sebagai ketua bisa bertahan, dan apa sih yang menjadi sebuah penyemangat itu dia Oh ya, perasaannya. ya balik lagi ya, bapak-bapaknya ini. eh aku selalu apa namanya mengidolakan seorang tokoh-tokoh hebat yang kebetulan seorang pemimpin untuk aku jadikan sebagai apa ya, sumber motivasi gitu loh. Karena mereka-mereka yang terdahulu ini, sekali lagi aku bilangin, mereka ini sudah menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi mereka tetap bersikeras untuk menghadapinya, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut tanpa harus apa namanya mundur dari jabatannya. Itu yang aku pegang teguh, karena kalau misalnya aku kan cita-citanya pengen jadi apalah, misalnya diplomat, besok jadi duta besar, habis jadi menteri luar negeri. Kalau misalnya dari sekarang aja udah lemah, itu nanti besok itu bakal gimana ya, yang tingkatnya lebih tinggi lagi begitu. Terus tadi yang kedua itu apa? Gimana sih caranya menanggapi omongan negatif atau omongan dari orang lain yang emang dasarnya nggak berorganisasi seperti itu. Oh ya, kalau terkait omongan negatif tuh ya ya udah biarin aja, karena kita kan berada di negara yang demokratis, yang Betul, dimana betul. kebebasan berpendapat itu sangat dijunjung tinggi. Mereka bebas berkomentar apapun, yang penting tidak mempengaruhi daya juangnya kita-kita ini. Yang jelas ya mereka itu ngomong gitu karena mereka nggak tahu kita kayak gimana di sini. Jadi untuk menanggapinya ya ya udah didengerin aja, tanpa harus apa namanya menyampaikan protes balik ke mereka, karena nanti pasti dalam suatu titik di kehidupan mereka, mereka bakal mengalami apa namanya suatu hal yang juga apa ya life changing, dan pada akhirnya itu akan membungkam mereka, karena ya itu tadi. Oke, aku mau jawab juga ya. Tadi kan yang pertama perasaan ya, perasaan jadi menjadi Seorang seorang ketua. ketua. Sebenarnya sih jujur tuh awal banget menjabat itu pasti nggak nyangka dong. Itu kan transisi yang cukup kontras ya dari inti, dari kita jadi anggota, tapi sekarang kita jadi pucuk role model, kita menjadi contohnya, kita jadi orang yang harus bisa mengayomi semuanya gitu. Jujur itu masih gimana ya, masih belum bisa apa ya, istilahnya tuh kita belum bisa mendalami dengan baik banget gitu, masih belum well lah istilahnya. Cuman ya ini tentang bagaimana kita itu berkembang di dalam organisasi. Kita tuh percuma kalau kita join organisasi, cuman kita juga kayak istilahnya iya gacok Jadi melu pasif lagi. gitu Iya, ya. gacok melu wae gitu. Kan kita kalau join organisasi itu kita juga harus mau berkembang di dalamnya gitu loh. Jadi kita jadiin organisasi itu sebuah batu pijakan
yang bisa ngerubah sikap kita gitu loh. Terus yang kedua tadi cara menghadapi omongan orang ya. Orang-orang kan nggak tahu nih kita itu di dalam organisasi itu kita dapat apa aja kan mereka nggak tahu karena kan mereka nggak join ya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang ngomong buruk tentang organisasi ya kita tinggal diemin aja, kita tunjukin aja apa yang mereka nggak bisa lakuin, eh, tapi bisa kita lakuin di dalam organisasi. Contoh mereka mungkin ya ini hanya rata-rata aja ya. Rata-rata kan orang yang nggak join organisasi itu kalau buat ngomong di depan umum itu kan masih susah ya, grogi. Contoh aja waktu presentasi kelas aja mereka tuh masih iren. Nah, ini sebenarnya sih apa ya? Karena terjadi di dunia nyata ya. eh, itu tuh mereka tuh pasti bakal ngerasa gitu loh. Aku kok pas lihat teman-temannya yang aktif di organisasi itu lancar ngomongnya pede. Nah, itu salah satu contoh manfaat baik kalau kita join di organisasi. Jadi kita cukup tunjukin bukti bahwa dari omongan mereka itu bisa gimana ya dipatahkan dengan sikap kita di dunia nyata. Bahkan mungkin dari segi relasi ya itu penting dalam kehidupan berorganisasi untuk kedepannya, misal kamu udah nyari kerja atau sekitarnya itu bakal sangat membantu. Soalnya ya bagaimanapun juga kalau misalnya kamu nggak kenal siapa-siapa di luar, nanti kamu bakal susah sendiri nih. Ini mau kemana, ini mau tanya-tanya ke siapa. Sedangkan mereka-mereka yang sudah terkoneksi dengan kita itu kan udah satu organisasi. Sedangkan mereka yang nggak join organisasi kan nggak dapat itu benefitnya. Jadi ini apa namanya bisa mempermudah jalan hidup kita secara jangka panjang selain benefit-benefit yang kita terima tadi. Itu Jadi kesimpulannya organisasi itu apa ya? Banyak banget membawa dampak positif ke kita, itu nggak cuman jangka pendek seperti yang dikatakan Mas Dialas. Organisasi bisa membuka jalan kita untuk ya sebagai batu pijakan kita, karena di organisasi kita juga mendapatkan banyak sekali teman, nggak cuman dalam satu sekolah, mungkin bisa ada di lingkup kabupaten maupun nasional bahkan internasional juga gitu. Jadi intinya ikut organisasi itu nggak ada ruginya sih. Selagi kita mau dan nggak terpaksa ya oke-oke aja gitu. Selanjutnya nih, kan kakak-kakak apa ya menjadi ketua kan di forum organisasi masing-masing. Nah, ada nggak sih proker yang udah terjalani maupun akan dijalankan pada waktu yang dekat ini? Bisa nggak dijelaskan apa itu prokernya? Ada sih dari Faska karena kan aku juga baru dilantik itu April kemarin. Jadi Iya. baru berapa bulan ya? Baru berapa bulan ya? Kalau sekarang ini kan Juni ya. April, Mei, Juni. Baru 2 bulan. Itu tuh udah ada prokja yang dijalanin belum lama ini Mei kemarin. Itu FOSIP. Kebetulan itu program kerja aku. Baru berarti ya. Baru. Lah, stop lah. Nanti helmku nggak muat. FOSIP itu kepanjangannya Foska Social Impact Project. Jadi itu nanti tuh kegiatan sosial yang bakal dilakuin secara beberapa bulan sekali. Itu nanti kegiatan sosialnya tuh beda-beda. Bisa di kemasyarakatan, keorganisasian, dan pokoknya yang intinya tuh terkait dengan sosial lah. Contohnya kemarin itu yang udah kita laksanain pertama kali itu mengadakan literasi di kalangan anak SD di salah satu sekolah yang mungkin masih belum terjamah banyak ya muridnya. Karena total satu sekolahan tuh kemarin hanya 30 berapa gitu. 40 ya. 40 berapa gitu dong. Jadi satu kelas tuh cuma 5 anak, 6 anak. Iya. Loh. Iya, jadi itu emang target kita tuh biar pendidikannya tuh bisa merata ya. Iya. Karena kan takutnya tuh kalau sekolah-sekolah yang kayak gitu tuh malah miss dari pemerintah. Jadi kita kayak ngadain kegiatan literasi, tapi kita juga pahamilah kalau audiensnya itu SD, jadi kita nggak nggak serius lah istilahnya. Kan biasanya kan kalau OSIS kan kegiatannya kan karena organisasi ya kita basicnya tuh agak kepemimpinan gitu. Kalau ini kan kita have fun. Terus yang kalau mau datang baru mau dilaksanain sih ada ini deket banget antara akhir bulan Juni ini. Cuman ini belum diumumin. Apa tuh kalau boleh tahu? Nggak boleh tahu. Di sini ya. Boleh. Iya ini first time aku ungkap di sini
buat yang nonton aja sama buat yang ada di sini, buat Formkla Mas dialas aja ya. Ini pembukaan teritorial. Jadi itu nanti workshop gitu, workshop namanya Fosca Connecting itu baru mau diadakan. Nah, tapi untuk teritorialnya sendiri itu nanti diadakan secara setiap terserah pengurus teritorialnya. Cuman diwajibkan setiap teritorial tuh ada kegiatan. Nanti di Klaten itu dibagi 5 daerah. Jadi per OSIS-nya. Jadi kayak kan di Klaten ini kan luas ya. Iya, Nah, luas banget. kita bagi jadi 5 bagian gitu. Terit 1, 2, 3, 4, 5. Itu nanti per terit ada beberapa sekolah, ada beberapa pengurusnya juga nanti ngadain kegiatan. Nah, hosting itu sebagai pembukanya. Jadi pembuka acara teritorialnya itu, tapi nanti bakal ada closingannya juga. Terus yang paling dekat lagi nih aku baru inget nih, karena kan sebentar lagi mau MPLS ya. Iya. Otomatis ada beberapa organisasi yang reor juga. Nah, itu ada namanya Ghost to School. Jadi nanti kita sebagai narasumber Fosca itu datang ke SMA, SMK, MA atau mungkin ada SMP yang mau boleh. Itu nanti kita datang ke sekolah ngasih isi materi itu biasanya materi tentang keorganisasian. Biasanya diisi pas LDK sih. Itu kalau dari Fosca itu ya. Jadi rahasiain ya yang nonton. Jangan disebarin, belum disebar ini. Kalau dari Formkla. Wah, bagus-bagus ini program kerjanya. Tadi yang apa namanya aku cukup terkesan itu terkait perihal yang sosial kemanusiaan itu ya. Yang literasi di mana kita dalam menyelesaikan suatu kemiskinan itu tidak hanya dari mengisi perut manusia tetapi juga mengisi kepala manusia melalui kegiatan literasi. Oh, ini cukup bagus ini, mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Terus kalau untuk dari Formkla sendiri ya teman-teman, itu kurang lebih ada 26 program kerja selama satu periode. Banyak banget Kak, 26. Ya, banyak. Kacau. Tapi kalau yang terkait pihak-pihak eksternal itu ada beberapa. Kemarin itu paling awal yang terkait pihak eksternal itu ada namanya angket sama Aspirabox. Itu kita mengumpulkan aspirasi dari teman-teman di MPK sekolah, itu nanti kita akan cari solusinya dan bahkan kita jadi akan kita bahas dalam program kerja selanjutnya yang mengundang teman-teman semuanya. Terus yang kedua itu kemarin ada MPK berbagi yang kemarin kolaborasi dengan Fosca juga kebetulan, tapi dengan Mas Gilar, yaitu periode sebelumnya ya. Ya. Terus kemarin habis melaksanakan Anjang Sana pas bulan Mei itu nanti kita menghubungi pihak-pihak eksternal untuk berkolaborasi. Sebagai contoh kemarin itu kita berhasil mendirikan forum MPK Solo Raya yang kebetulan koordinatornya yang ngomong ini itu aduh, pelopor baru. Ya, satu Indonesia baru ada ini yang forum regional ya itu. Begitu. Terus ini untuk program kerja selanjutnya yaitu kita mau ada musyawarah besar sama legislatif kelas. Itu nanti ya isinya ada materi, ada penyamaan persepsi antar MPK, bisa mungkin kayak studi banding lah istilahnya. Terus juga ada sosialisasi seperti itu. Selain itu tuh kita ada MPK Akasya ya. Oh ya, itu BTW yang Mubes sama legislatif kelas itu sekitaran bulan Agustus pas sekitaran Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi cukup spesial ya ini. Selain itu ada MPK Akasya, ini orientasinya kepada prestasi. Jadi bagaimana kita mentransformasikan hobi kita dalam berorganisasi itu menjadi sebuah prestasi. Misal nanti ada pelatihan seperti debat, public speaking, paper dan sebagainya. Selain itu juga nanti ada seminar wawasan kebangsaan yang tentunya diisi oleh pemateri yang sudah terkualifikasi. Begitu, itu yang pihak eksternal. Oh ya, sama tadi GTS juga ada di Formkla ya, yang sama juga itu pas sekitaran LDK di MPK sekolah-sekolah gitu. Keren sekali ya ternyata ya. Oke, aku mau tanya ya, gimana sih sebelum itu kan kakak mempunyai program kerjanya masing-masing. Nah, apakah dalam program kerja tersebut ada kendala atau dan lain-lainnya, dan gimana sih caranya kakak-kakak sebagai ketua ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
untuk kendala nih ya teman-teman, pasti ada lah setiap kita mau ngelaksanain sesuatu, itu pasti kita harus ngelewatin suatu proses. Proses itu juga sulit ya, apalagi kan ini kita gabungan dari SMA, MA, SMK se-Kabupaten Klaten, dan kebetulan Foska itu tuh sudah hampir merata. Jadi cara mindset OSIS mereka tuh pasti beda-beda. Betul betul. Ini tentang bagaimana mereka tuh mau beradaptasi di forum OSIS Klaten ini. Apalagi komunikasi itu kan sulit ya, karena kan biasanya orang yang OSISnya belum terlalu aktif di sekolahnya itu biasanya kan kalau buat komunikasi gitu kan sulit ya. Kalau dibawa buat komunikasi yang berat gitu, itu kan sulit ya. Ini tentang bagaimana kita sebagai ketua itu bisa ngayomi semua anggotanya gitu loh. Jadi kita sama ratakan mereka, cara berkomunikasi kita tuh nggak ada yang membedakan ya. Mungkin buat yang introvert atau lebih cenderung pendiam itu pasti kita kasih perhatian khusus karena ini bagaimana kita merubah cara komunikasi dia gitu. Itu yang komunikasi. Karena ya kalau kita nggak ada komunikasi itu nggak bakal jalan nggak sih? Iya betul betul. Apalagi kalau rapat-rapat gitu yang ngomong cuman ketuanya doang atau Ya sakit ketua hati pelaksananya pasti. doang, kayak kalau ditanyain pendapat eh terserah gitu. Kamu malah tunjuk-tunjukkan temennya gitu kan. Itu yang harus diperbaikin sih. Cuman ya itu karena kita nggak bisa langsung merubah seseorang ya, karena kan merubah kebiasaan itu tuh susah. Harus Susah. dari dulu, harus dari kecil itu Kecilnya seberapa? maksudmu apa ya? Ini harus beneran kalau kebiasaan itu nggak bisa langsung kita doktrin mereka buat berubah tuh nggak bisa. Jadi ini bagaimana sih kita contohin aja biar mereka meniru, karena kan hidup tuh setiap hari selalu belajar. Betul betul Iya, kita betul nggak pernah betul. berhenti belajar guys. Bukan hanya belajar pelajaran tapi belajar perilaku seseorang. Pasti dari kalian tuh pasti secara nggak sengaja tuh pernah meniru perilaku seseorang gitu kan. Entah kita sadar atau nggak sadar sih. Terus masalah yang kedua tuh biasanya dana. Ya kalau di Foska sendiri itu kan kita kan pembinanya kan MKKS ya, cuman kan karena kadang sulit dihubungi dan dananya juga agak sulit turun, jadi kita tuh nyari sponsor atau enggak kita usaha, dan usaha kita jualan makanan, jualan barang, atau mungkin kita ambil keuntungan dari PDH gitu. Terus kalau masalah dana itu juga kita bisa iuran, kalau itu biasanya udah nutup sih, sponsor, iuran, danus itu udah nutup. Terus masalah selanjutnya itu apa ya, istilahnya tuh partisipasi sih. Karena eh, biasanya itu akhir-akhir ini tuh OSIS kan lagi banyak hektik pasmit, Ya 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 MPLS. betul Nah, kita betul kalau betul. apalagi tuh mau libur panjang. Kita kalau mau ngadain prokja tuh pasti ada aja yang izin, kayak entah izinnya itu mau izin jadi panitia kasmit di sekolah, jadi panitia MPLS atau keluar kota. Nah, itu partisipasi mereka ini tuh bagaimana cara kita meningkatkan rasa diri mereka tuh buat terjun di Foska gitu loh. Karena kan mereka tuh kan pasti belum bisa, bukannya belum ya, mesti kurang bisa menerapkan skala prioritas. Kalau kita mau melakukan kegiatan sesuatu yang bertabrakan kan kita pasti harus melihat skala Skala prioritasnya dulu prioritas. kan. Nah, ini menurut aku masih kurang sih kalau di Foska itu partisipasinya agak susah. Cuman ya alhamdulillah karena kita selalu ngelakuin rapat tuh jangkanya jauh sebelum proker itu. Jadi mereka tuh pasti, oh aku udah ada proker Foska nggak bisa, pasti bakal gitu. Cuman ya memang ada beberapa yang masih kurang untuk rasa berpartisipasinya. Tapi kalau misalnya ada badai di organisasi itu, kita jangan mau ikut terhanyut dalam badainya. Kita harus tunjukin ke badainya kalau kita tuh lebih kuat gitu. Ya udahlah. Ya sebenarnya partisipasi itu masalah universal ya, bahkan dari temanku itu bilang kalau salah satu SMA ternama di Jogja saja yang apa namanya ke UGM itu ibaratnya kayak naik kelas, itu pun Iya memiliki betul. kendala dari segi partisipasi. Jadi ya mau nggak mau ini masalah universal yang harus kita hadapi bersama. Terus kalau misalnya terkait kendala-kendala dalam melaksanakan suatu prokja itu
Kalau dari aku 3K ya. Tadi kan kalau dana relate, terus partisipasi juga relate. Kalau aku nambahin 3K, yaitu yang pertama itu komunikasi, tadi udah ya. Komunikasi, koordinasi, sama konsistensi. Kalau dari komunikasi sendiri tadi sudah jelas karena kita berasal dari sekolah yang berbeda-beda, gaya kita juga berbeda-beda, kulturnya berbeda-beda meskipun sama-sama Trah Mataram, meskipun sama-sama Kabupaten Klaten, tetapi perbedaan di tiap sekolah itu bakal kerasa kalau misalnya apa namanya, dari yang awalnya berbeda-beda tetapi dipadukan dalam suatu organisasi. Ini ya mungkin kondisinya mirip ya seperti Indonesia yang negara majemuk seperti ini. Bagaimana kita tidak perlu menyeragamkan tapi juga apa namanya, harus menanamkan suatu kesamaan persepsi kepada teman-teman semua. Apalagi kan ini juga komunikasinya kan, karena ini berhubungan sama koordinasi. Poin kedua yaitu karena kita berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Kalau Poska kan banyak banget ya sekolahnya. Ya, satu kabupaten. Kalau Fomka itu masih 15. Jadi karena banyak sekolah itu kan apa ya, dari berbagai macam daerah, kita kan tidak bisa serta-merta hari ini mau ada kegiatan ini semua harus hadir, tek, itu kan nggak bisa ya. Jadi untuk memobilisasi semuanya itu cukup menjadi kendala. Dan yang ketiga itu terkait konsistensi. Konsistensi biasanya kalau misalnya pas awal-awal perencanaan suatu program kerja itu kan sangat, oh semangat, ayo ayo ayo. Tapi kadang seiring waktu itu semangat itu malah menjadi apa ya? Ya udah nggak semangat lagi sih. Ya pudar ya. Ya siap. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, biasanya itu kan kondisinya udah jenuh ya, udah bosen. Jadi karena kebetulan kita juga masih anak-anak remaja, kita hobinya main, jadi bisalah diselingi sama misalnya kayak makrab, dolan bareng, biar lebih refresh lagi. Ketika apa namanya, kalau misalnya mau melanjutkan suatu perancangan program kerja seperti itu. Ya, betul. Oke, berarti poin yang didapat hari ini kalau mau menyelesaikan sebuah permasalahan yaitu dengan komunikasi, betul ya. Oke, seperti itu teman-teman. Aku lupa bertanya nih Kak, tentang apa sih perbedaan antara OSIS dan MPK itu. Kan seharusnya tadi aku tanya nih dari awal, aku lupa apa sih perbedaannya, dan karena mungkin teman-teman yang SMP belum tahu apa itu MPK, tapi mungkin udah tahu apa itu OSIS. Oh Iya. iya. Ya, secara singkat ya teman-teman, perbedaan antara OSIS dan MPK itu lebih kepada fungsinya. Kalau misalnya OSIS itu diibaratkan sebagai presiden, wakil presiden dengan kabinet-kabinetnya, yaitu menteri-menteri. Sedangkan kalau MPK itu diibaratkan sebagai DPR, MPR, DPD. Jadi OSIS itu eksekutif, pelaksana, eksekutor. Kalau MPK itu legislatif, yang tugasnya itu mengawasi, terus juga menampung aspirasi, dan juga membuat produk-produk hukum seperti itu. Ada tambahan? Mungkin dari aku sendiri sih nggak bisa nambahin banyak-banyak ya, karena kan sekolah aku sendiri tuh nggak ada MPK Kak, jujur nggak ada MPK. Jadi kayak cuma ada 4 organisasi yang emang sering ada, kayak OSIS, Dewan, PMR, sama Rohis, udah itu aja. Jadi SMP ku juga nggak ada MPK, jadi kurang tahu. Cuman ya karena ada Kak Dialas nih, kita jadi semuanya tahu kan sekarang perbedaan MPK sama OSIS. Mungkin aku mau tanya satu lagi yang lupa aku tanyain. Sebagai ketua di forum masing-masing, ketika ada anggotanya yang pasif ataupun egois gitu tuh, cara menanganinya itu gimana kalau dari kakak sendiri? Boleh sih aku ya. Pengen tak didik FOC tapi kok nanti kesannya malah senioritas ya kita. Iya. Sebenarnya tuh dalam lubuk hati aku yang terdalam, kalau ngehadapin anggota yang kayak gitu tuh pengen aku didik FOC gitu. Kayak Iya sih. kamu harusnya tahu organisasi itu nggak bisa seenaknya sendiri gitu loh. Paling yang pertama sih aku cukup kasih pemahaman dulu aja ya, kayak oke lah dia masih adaptasi gitu sama perbedaan kesenjangan organisasi yang awalnya cuma lingkup sekolah tiba-tiba lingkup kabupaten gitu. Maklum,
Aku dulu awalnya juga kayak masih penyesuaian. Jadi kalau masih awal-awal gitu oke lah, aku masih maklumin. Cuman kok makin lama dia tuh malah bukannya berubah tapi malah makin egois, malah pasif gitu. Yang pertama aku kasih pemahaman dulu sih. Karena ya di organisasi apalagi ini tuh forum besar, kita tuh nggak bisa seenaknya. Kita tuh juga menanggung tanggung jawab yang besar. Kita dicontoh banyak orang. Karena kan kita itu sebagai cermin buat OSIS-OSIS di SMA, SMK, MA di Kabupaten Klaten. Jadi kalau gimana ya istilahnya kita tuh nggak bisa sakarepe dhewe gitu loh. Aku maunya kegiatannya kayak gini harus kayak gini tuh nggak bisa. Kita forum anggotanya 44 ya kita harus dengerin semua pendapat. Kita Iya. harus dengerin hasil akhir musyawarah gitu loh. Kalau semisal kamu pendapatnya tetap pendapatmu tok yang mau didengar ya silahkan buat kegiatan sendiri aja. Tapi cari panitianya sendiri. Karena kan kalau semisal dia nggak mau dengerin pendapat anggotanya atau pendapat orang lain kan orang lain juga malas menjalaninya. Orangnya dia egois gitu. Yang pertama sih bikin dia paham dulu. Nanti kalau misal emang orangnya dia ini mudah beradaptasi, dia pasti bakal paham terus akhirnya berubah. Cuman kalau emang dia orangnya agak susah ya, dia tetap itu pertama sih tanyain, kenapa kalau kamu kayak gini itu emang ada faktor apa gitu loh, ada faktor lain kah di mana di luar sekolah atau di lingkungan apa gimana? Terus kenapa kamu pasif gini gini gini? Emang alasan kamu pasif tuh apa? Terus kalau misal alasan pasif dia ini bukan yang bobotnya berat banget gitu loh, maksudnya kayak kalau dia pasifnya karena sakit oke lah. Cuman kalau pasif dia tuh karena alasan ya, biasanya kan alasan yang jujur sama nggak jujur kan gampang ditebak. Karena Iya. kan kita juga bisa lah tanya teman sekolahnya, dia emang kayak gini ya? Enggak gitu ya, ketahuan kan. Nah, makanya kita tuh harus jujur kalau kita ngasih alasan pasif, maaf kak aku akhir-akhir ini lagi ada masalah gitu. Oh ya oke, tapi setelah ini kamu masih mau pasif apa enggak? Gitu. Pertama kita kasih ya tanya. Kalau nggak ada respon yang baik, ya tentunya sih kita bakal temuin secara langsung ya Kak, komunikasi lewat media handphone ya, karena kan itu susah komunikasinya tuh nggak tersalurkan langsung gitu. Iya. Pasti bakal kita temuin, kalau dia mah nggak mau ditemuin ya udah keluarkan gitu. Karena dia iya, karena kita nggak butuh orang yang seenaknya sendiri gitu. Namanya forum ya kita semuanya ngejalanin bareng-bareng. Kalau kamu emang mau enaknya sendiri ya udah silakan kamu keluar saja gitu. Dari awal kan sudah dijelaskan komitmen ini tuh forum, forum organisasi gitu. Mungkin dari aku sih itu ya. Mungkin kalau orang lain kan beda pendapatnya. Contohnya dari Dialas gimana pendapatnya? VOC, VOC. Ya, intinya tadi apa namanya kalau dari Ivi kasih understand dulu, King. Ya gitu. Paham. Ya kalau misalnya dari aku sendiri tadi ada 2 poin ya. Yang pertama itu anggota egois, yang kedua itu pasif. Iya. Ya. Kalau anggota yang egois akan aku tekankan sekali lagi karena apalagi kan aku merepresentasikan lembaga legislatif yang dimana itu isinya kan musyawarah, diskusi. Aku selalu mengingatkan ke teman-temanku untuk menerapkan prinsip yang demokratis. Ya seperti yang aku sampaikan tadi, yaitu apapun yang disampaikan itu ya setara gitu loh. Yang dimana kita menghargai pendapat satu sama lain tanpa harus menganggap diri kita itu paling superior. Iya. Yang dimana ini kan biasanya muncul di soal PPKN ya, harusnya Iya, orang pasti. tersebut paham. Kalau misalnya dia nggak paham, remet harusnya PPKN-nya itu. Ya ampun. Tapi kalau misalnya yang terkait pasif tadi, ya kurang lebih pendekatanku yang pertama itu secara personal dulu. Nah, kebetulan kan beberapa minggu yang lalu aku beli bukunya Bu Retno Marsudi yang judulnya itu lentur dalam prinsip bukan lentur dalam cara, terus tegas dalam prinsip. Nah di situ aku membaca nih, kan para diplomat itu kan memiliki kepentingan dari negaranya satu sama lain. Oh ya BTW kalau nggak tahu, Bu Retno Marsudi itu Menteri Luar Negeri pas periodenya Pak Jokowi. Nah jadi dalam Bu Retno menyelesaikan permasalahan antar kepentingan itu nggak bisa diselesaikan dalam suatu forum formal, melainkan itu lewat namanya sofa talk. Jadi itu kita
ya kayak nginfo-nginfo aja, Iya. diskusi informal, ngopi-ngopi, tapi yang kita bahas itu substansial. Dalam artian apa ya? Eh, tetapi dengan catatan kita itu harus ada kedekatan personal dengan orang yang kita tuju. Itu yang salah satu yang paling berpengaruh dalam keberhasilan untuk apa namanya menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah itu kita ajak ngobrol-ngobrol, ya kembali lagi komunikasi itu, communication is the key. Betul. Setelah itu kalau misalnya apa yang tadi disampaikan oleh Evi itu tidak bisa terlaksana, maksudnya tidak ada perubahan, barulah kita mengambil suatu tindakan yang prosedural dan bahkan tindakan-tindakan yang formal. Kalau misalnya aku sendiri, aku pernah ngomong pas seleksi gitu, kalau misalnya ada yang pasif itu bakal tak tunjukin lagi berkas surat yang ditandatangani. Kan di formal kan kalau oprek pendaftaran itu kan ada surat saya bersedia untuk bla 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 bla. Ya udah tak tunjukin aja, nyo ini komitmenmu dulu loh ini rekamanmu dulu pernah komit ini. Sekarang mana tanggung jawabmu ini? Dikik kamu nanti. Ya, kalaupun tidak ada perubahan lagi, maka kita mengambil tindakan yang agak ekstrim, yaitu kalau misalnya di formula itu melalui sebuah forum, yaitu sidang ya. Itu nanti kita ada sidang istimewa istilahnya, itu nanti untuk mempertanggungjawabkan orang itu. Tapi itu kan opsi paling terakhir ya. Iya. Selama masih bisa diselesaikan daripada konflik berkepanjangan, lebih baik ya melalui pendekatan secara personal terlebih dahulu begitu. Jadi pada kesimpulannya untuk apa ya, organisasi itu di kuncinya adalah komunikasi, karena ketika di suatu organisasi anggota-anggotanya itu pada pasif ataupun egois, itu saya jamin nggak akan berjalan maupun maju. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam hal apapun, bukan hanya berorganisasi. Misal kita sedang bermusyawarah ataupun memecahkan masalah, komunikasi itu sangat-sangat penting. Mau tanya nih, gimana pesan-pesan untuk orang yang memang dasarnya tidak berorganisasi seperti itu? Oh, yang Yang nggak mau atau nggak yang mau, nggak yang berani, nggak ya? mau, yang nggak mau, yang nggak mau berorganisasi. Iya, 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 Pribadi gitu. iya. Dari pengalaman pribadi aku dulu sih, aku emang jujur ya, SMK awal tuh kayak OSIS, apa itu OSIS? Menakutkan OSIS. Iya. Lebih takutin Simon sih daripada OSIS ya. OSIS gak serem, Simon serem. Awalnya tuh aku takut ya, karena aku jujur emang orangnya tuh pendiam banget, introvert banget. Aku SMP aja temennya cuma satu dari 3 tahun sekolah, satu. Terus ya udah, akhirnya ternyata tuh teman-teman dari kelas aku tuh banyak yang ngajakin. Akhirnya iseng, aku dijawab alasan pas wawancara OSIS juga, dijawab alasannya kayak apa jenis sih, aduh apa ya, aku juga cuma iseng gitu kayak aku jawab jujur aja, aku diajak temen gitu. Terus tapi pesannya buat teman-teman yang mau join organisasi, kenapa sih orang organisasi seasik ini? Buktinya ini kita dari organisasi yang berbeda aja kita bisa dapat teman yang asik, apalagi kita yang satu organisasi gitu kan. Kita enak punya banyak teman, terus jadi jago ngomong, terus kalau di sekolah sih jadi dikenal guru ya. Iya, iya, iya. Pasti pada bilang kayak masuk OSIS pansos gitu, masuk OSIS pansos. Ya kalau kita nggak pansos, OSISnya tenggelam lah. Kan karena bukan Karam. pansos yang bukan pansos Iya. yang ke ranah, Iya, betul, betul. iya personal branding, betul. Kita tuh join OSIS itu bakal berguna buat masa depan. Jadi nggak cuman buat hari ini aja. Tadi kan udah dijelasin juga sama Dialas. Kalian yang masih takut buat join organisasi itu jangan takut melangkah, karena kan hidup itu nggak pernah berhenti belajar. Kalau kamu hanya mengandalkan pendidikan, nanti kamu nggak bakal punya skill gitu loh. Karena dengan kamu join organisasi, kamu bakal diajarin banyak life skill.
basic skill, basic needs ya, kebutuhan dasar yang contohnya komunikasi. Tadi komunikasi itu penting di organisasi, makanya kita selalu mengedepankan itu. Jadi skill berbicara kita tuh juga pasti diuntungkan. Terus yang kedua itu relasi. Organisasi itu pasti kamu jadi organisasi itu entah kamu mau pendiam atau enggak pasti tetap ada yang kenal kamu. Nanti pasti ada yang semisal kamu join di Kabupaten Klaten nih forum nih. Ini Kak, ini ya gitu. Kita tuh jadi bisa repost story yang kan ada tuh di TikTok sering disapa orang yang nggak kita kenal gitu. Kita jadi bisa repost itu loh. Karena ya personal branding kita tuh bakal dibangun banget kalau di organisasi. Jadi saran aku sih jangan takut ya. Apalagi kalau kamu alasan takutnya hanya karena introvert. Karena kita di organisasi bakal belajar buat berkembang. Enggak stuck di situ aja. Itu Jadi buat mengisi kegiatan gabut. berorganisasi itu juga bisa ngasih makan buat Instagram ya. Maksudnya iya tapi bener kok teman-teman, kalian join organisasi nanti story Instagram kalian tuh apa ya, sorotan kalian tuh ada kegiatan ini iya ini itu sebenarnya juga jadi bukti sih buat portofolio Keren. loh, portofolio. Portofolio. Jadi kalian jangan takut lah join organisasi, pokoknya harus kalian yang emang ada niatan berkembang ya ayo join organisasi. Itu salah satu pijakan buat bisa melonjak tinggi gitu. Kalau dari Kak Dieles gimana? Aku nambahin aja ya, karena tadi sebagian besar udah disampaikan sama Ivi ya. Wahai orang-orang yang tidak ingin, yang belum berminat untuk join organisasi, maka hilangkanlah keraguanmu, hilangkanlah ketakutanmu, dan joinlah. Kita ini yang awalnya itu orangnya introvert banget. Bahkan kalau aku ya, kalau kalian ngecek rapotku pas SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu isinya pasti catatan dari wali kelas itu mohon lebih percaya diri lagi, mohon lebih berinteraksi dengan teman-temannya lagi. Saking introvertnya aku dulu pas SD itu 6 tahun ya, itu notes-nya itu nggak berubah itu. Tetapi ya, konsisten yang buruk itu contohnya. Tetapi begitu SMP ditawari pengen join MPK atau tidak, di situ aku berpikiran, wah ini bisa jadi life changing moment ini. Dan ternyata benar, yang awalnya nggak bisa ngomong di depan 10 orang dalam tanda kutip yang nggak bisa ngomong di depan 10 orang dalam tanda kutip ya, akhirnya bisa berbicara di depan ribuan orang, akhirnya bisa memberikan pidato dalam bahasa Inggris selama 15 menit, akhirnya bisa ikut lomba, akhirnya menang, dan akhirnya juga termotivasi untuk mempertahankan prestasi akademik ranking 1 begitu. Terus juga ya tadi relasi itu sangat penting ya, selain daripada skill yang kita dapatkan ya, itu bakal membantu banget dalam kemudian hari, terutama nanti ketika di universitas atau kedepannya itu pasti nanti akan membantu karir kalian ketika kalian ingin mencari suatu pekerjaan. Selain itu juga organisasi ini pokoknya join always, karena itu kalau misalnya kamu belum menjadi apa-apa, kamu nobody, setelah kamu join kamu bakal menjadi somebody begitu. Ini ada 3 opsi loh. Ini ada PMR, Forvis, ada Kokla, ada OSIS. Jadi kalian ada di bidang mana? Oke, jadi pokoknya apapun tawarannya kita harus coba dulu ya. Ya. Oke. Jangan malu untuk mencoba. Betul sekali. Oke, karena mungkin durasi ya Kak. Sudah terlalu Kurang lama. Oh, jadi kita diusir. Oh, ini mintanya lama, 5 jam, 10 jam gitu ya. Sampai jam 12 malam. Oke. Besok ya Kak, besok ya. Mas Raffi Ya, diingat. kita diusir, Kak, Oke. jelas. Mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Bye bye teman-teman semuanya. Bye. Bye.